Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Salsabila. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dari mata kuliah Pancasila. Jadi pembahasan pertama mengenai tentang A, yaitu pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertiannya adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu berarti bahwa setiap penelitian dan kemajuan ilmu pengetahuan harus berlandasan pada nilai-nilai Pancasila. Walaupun kita mendapatkan ilmu yang bagus, ilmu yang sangat bermanfaat, tapi itu tidak boleh keluar dari nilai-nilai Pancasila yang sangat penting untuk negara Indonesia. Nah, apa sih pentingnya dari itu semua? Nah, ini tuh penting untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan tidak disalahgunakan dan tetap berkontribusi pada kesejahteraan, keadilan sosial, serta pembangunan bangsa. Jadi, Pancasila ini memberikan arah moral dan etika dalam pengembangan ilmu sehingga pada akhirnya hasil penelitian itu dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah bagian B mengenai tentang ilmu dalam perspektif historis. Dan jadi perkembangan ilmu itu sejak peradaban kuno, ilmu pengetahuan itu telah berkembang melalui berbagai fase, mulai dari filsafat Yunani yang mendasari logika hingga kemajuan ilmu di dunia Islam yang memperkaya bidang matematika, kedokteran, dan astronomi. Jadi itu dimulai dari Yunani, lalu dilanjutkan oleh eh, lalu dilanjutkan dengan filsafat Islam yang memperkaya bidang matematika, kedokteran, dan juga astronomi. Lalu selanjutnya apa sih pengaruhnya di Indonesia? Nah, jadi di Indonesia sendiri perkembangan ilmu pengetahuan ini itu sejalan dengan sejarah perjuangan bangsa dan juga dipengaruhi oleh budaya lokal serta nilai-nilai Pancasila. Jadi ilmu ini harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan, kemajuan nasional, dan untuk mencerminkan semangat perjuangan bangsa terhadap untuk semua masyarakat Indonesia. Lalu yang C adalah mengenai pengertian dan ciri-ciri ilmu. Apa sih definisi ilmu itu? Kita harus tahu dulu definisi ilmu itu adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah yang bersifat sistematis, rasional, dan juga dapat diuji kebenarannya. Jadi paling penting itu adalah dapat diuji kebenarannya. Nah, jadi ciri-ciri ilmu itu ada 5. Yang pertama ada objektif. Sebentar, ada kesalahan teknis. Ada objektif, yaitu berdasarkan fakta dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Jadi kita tuh nggak boleh subjektif terhadap suatu pandangan gitu. Nggak boleh mandang satu orang ini, satu objek ini, satu benda ini secara satu satu arah doang. Kita tuh harus objektif. Lalu yang kedua adalah sistematis, yaitu tersusun secara teratur dan juga logis. Yang ketiga adalah rasional, yaitu dapat diterima oleh akal sehat. Jadi nggak ngada-ngada gitu ilmu yang dikasih dan ilmu yang kita dapat tuh nggak ngada-ngada gitu. Lalu vertifikatif, yaitu dapat diuji kebenarannya melalui eksperimen dan observasi. Dan yang terakhir adalah universal, yaitu berlaku untuk semua kalangan umum di berbagai kondisi dan juga konteks. Selanjutnya adalah bagian D. Bagian D ini adalah materi tentang pilar-pilar penyangga besi eksistensi ilmu. Bagi eksistensi ilmu. Nah, jadi ada 3 pilar-pilar penyangga ini. Yang pertama ada ontologi. Nah, ontologi ini membahas tentang hakikat ilmu, termasuk juga objek kajiannya dan batasan realitas yang diteliti. Lalu yang kedua ada epistemologi, yaitu berfokus pada cara memperoleh pengetahuan yang valid melalui metode ilmiah, segala metode ilmiah yang paling valid seperti observasi, eksperimen, analisis, interview, dan segala macam metode ilmiah. Lalu yang ketiga ada aksiologi.
Nah, aksiologi ini itu menyoroti nilai dan manfaat ilmu, termasuk juga bagaimana ilmu diterapkan secara etis untuk kesejahteraan manusia. Nah, ketiga pilar ini itu memastikan bahwa ilmu tidak hanya berkembang berdasarkan fakta doang, tapi juga digunakan secara tanggung jawab. Jadi ketika kita membagikan ilmu, tidak hanya kita baca dan ya udah kita simpan aja di otak kita, tapi kita harus menggunakannya juga, tapi harus bertanggung jawab atas metode ilmu yang telah kita terima yang dan kita terapkan kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai itu belok dari arah sebenarnya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah materi A mengenai problem etika ilmu. Nah, jadi perdebatannya itu terdapat dua pandangan utama mengenai etika dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ilmu bebas nilai yang menyatakan bahwa ilmu itu bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan moral, sosial, ataupun politik. Nah, sedangkan ilmu tidak bebas nilai itu menegaskan bahwa ilmu selalu berkaitan dengan nilai moral, sosial, dan budaya. Seperti itu. Inilah perdebatan yang terjadi tentang ilmu bebas nilai dan ilmu tidak bebas nilai. Itulah perbedaannya dan perdebatannya. Lalu, apa sih tanggung jawab etis? Nah, jadi dalam konteks Pancasila, ilmu harus dikembangkan dan diterapkan dengan tanggung jawab, dengan tanggung jawab yang etis. Nah, jadi ini tuh agar bermanfaat bagi kemanusiaan dan juga tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang eh, salah menggunakan yang jahat seperti itu. Jadi, contohnya seperti dalam kasus rekayasa genetika ataupun manipulasi informasi. Inilah yang harus kita hindari. Jadi kita harus bertanggung jawab atas dasar Pancasila-Pancasila ini supaya kita tidak melakukan kasus-kasus yang jahat seperti rekayasa genetika ataupun manipulasi informasi ini. Lalu selanjutnya adalah bagian F, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Jadi pertama itu pedoman pengembangan. Nah, pedoman pengembangan ini menjadikan Pancasila sebagai pengembangan ilmu dan teknologi yang agar nantinya itu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, lalu juga keadilan dan juga kesejahteraan. Nah, yang kedua adalah tentang tanggung jawab sosial. Nah, jadi tanggung jawab sosial itu dalam ilmu dan teknologi harus dikembangkan secara bertanggung jawab. Jadi kalau kita mau memberikan ilmu atau membuat ilmu ataupun kita mengembangkan teknologi dan membuat teknologi itu kita harus bertanggung jawab akan bagaimana sih efeknya dengan sosialnya itu. Jadi kita harus memilih dengan benar dan harus mempertimbangkan tanggung jawab kita. Nah, jadi ini itu supaya apa? Supaya tidak merugikan masyarakat serta memperkuat persatuan bangsa-bangsa. Nah, jadi inovasi ini harus beretika dan juga berkontribusi bagi kesejahteraan serta pembangunan nasional. Lalu selanjutnya bagian G, materi G mengenai tentang visi ilmu di Indonesia. Yang pertama itu mewujudkan ilmu berdaya saing. Ya pasti ya, karena kalau kita nggak bersaing, kita akan mundur ke belakang. Jadi, visi ilmu di Indonesia ini itu untuk menciptakan ilmu pengetahuan yang berdaya saing, inovatif, dan berlandasan nilai-nilai Pancasila. Walaupun kita inovatif dan juga berdaya saing, tapi kita harus menerapkan juga nilai-nilai Pancasila agar tetap sejahtera dan tidak belok dari arah yang benar yaitu Pancasila. Nah, yang kedua adalah dukungan untuk kemajuan nasional. Nah, jadi ilmu itu dikembangkan untuk mendukung kemajuan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta juga memperkuat karakter setiap bangsa Indonesia. Nah, jadi dengan dua visi ini, Indonesia itu berupaya membangun ekosistem ilmu yang beretika, mandiri, dan berkontribusi pada peradaban global. Jadi juga ada tetap eh, eh, sikap daya saingnya, tapi juga ada sikap beretikanya. Jadi harus seimbang agar tidak belok ke arah yang lain. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah mengenai sikap ilmiah sebagai ilmuwan. Yang pertama, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Mengapa ilmuwan harus menerapkan nilai-nilai Pancasila? Karena sikap ilmiah yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti objektivitas dalam mencari kebenaran, ada juga kritis dalam menganalisis informasi, serta juga jujur dan bertanggung jawab dalam penelitian. Inilah yang harus diterapkan oleh ilmuwan dari nilai-nilai Pancasila itu. Lalu yang kedua ada
Apa sih komitmennya untuk masyarakat? Nah, yang pertama itu bersikap terbuka terhadap kritik dan saran. Jadi ketika kita membuat suatu ilmu, memberikan suatu ilmu dan membuat suatu teknologi, kita tuh harus siap menghadapi kritik dan sarannya ini agar apa? Dan itu juga bagus untuk kita karena mengedepankan rasa demokratis dan juga meningkatkan rasa integritas kita sebagai masyarakat Indonesia. Jadi kita mendengar pendapat orang lain seperti itu. Nah, jadi ini juga berkomitmen untuk mengembangkan ilmu demi kepentingan masyarakat. Jadi dari kita untuk kita seperti itu. Nah, jadi dengan dua sikap ini, ilmu dapat berkembang secara etis dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Nah, jadi pada akhirnya, dengan adanya nilai Pancasila dengan pengembangan ilmu ini, itu akan setara, sejalan, dan itu akan menuju ke puncaknya, yaitu kemajuan bangsa dan berkembangnya secara eh, bermoral dan beretika, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menambah ilmu pengetahuan teman-teman. Sampai jumpa.